Tidak tanggung-tanggung, puluhan ribu kotak amal, puluhan ribu disebar untuk mendanai aktivitas teroris. Bagi yang sudah lupa, kelompok teroris JI ini adalah juga mendalangi rangkaian pemboman gereja di malam Natal, bom Hotel Marriott dan Hotel Ritz-Carlton di Jakarta. Belakangan ini, mulai ada serangan propaganda yang menyudutkan polisi. Bentuknya macam-macam. Mulai dari Fadlizon yang bilang Densus 88 anti-teror perlu dibubarkan, hingga viralnya tagar percuma lapor polisi di media sosial, dan macam-macam tagar lainnya yang menyudutkan polisi. Anehnya, di waktu yang berdekatan akan ada sidang-sidang penting terkait terorisme. Misalnya, sidang Munarman, petinggi FPI yang jadi tersangka teroris. Apakah ini kebetulan? Mungkin saja kebetulan. Tapi yang bukan kebetulan adalah fakta bahwa narasi pelemahan polisi ini tidak unik di Indonesia. Wacana pelemahan polisi sudah menjadi bagian dari tren global. Mulai dari Amerika Serikat dengan isu defund the police atau berhentikan dana untuk polisi. Merembet hingga ke India tentang isu polisi di New Delhi. Ada juga isu polisi di Malaysia, Filipina, dan negara-negara lainnya. Dan isu-isu ini bukan semata-mata soal polisi yang sok jago. Di Amerika, isu pelemahan polisi nempel dengan isu rasisme. Sedangkan di India, isu pelemahan polisi nempel dengan isu kasta. Di Indonesia, kita perlu ekstra hati-hati. Karena kalau isu pelemahan polisi ini terus membesar, dampaknya bisa bahaya sekali, mengancam demokrasi di Indonesia, bahkan eksistensi NKRI itu sendiri. Bagaimana bisa begitu? Mari kita analisis bersama. Untuk lebih paham isu pelemahan polisi di sini, kita bisa pelajari apa yang terjadi di Amerika Serikat. Sekarang ini, Amerika Serikat sedang berada di tengah perang budaya, yaitu perang antara budaya konservatif dengan budaya liberal progresif. Di perang budaya ini, macam-macam isu muncul dan saling bertarung satu sama lain. Mulai dari masalah gender, ras, hak asasi manusia, dan salah satu yang paling panas adalah isu polisi dan keamanan publik. Sebetulnya ini bukan isu baru, tapi tahun 2020 isu polisi ini dapat momentum yang kuat sekali. Ceritanya gini, pada bulan Mei 2020 di Amerika Serikat, seorang pria kulit hitam yang bernama George Floyd tewas terbunuh saat ditangkap polisi. Rekaman kejadian ini menyebar di medsos dan memicu gelombang protes dan kerusuhan sosial di seluruh Amerika. Ini pun memicu sebuah gerakan sosial yang dikenal sebagai Black Lives Matter atau BLM. Gerakan ini mengecam keras tindakan rasis dari oknum-oknum polisi ke masyarakat kulit hitam Amerika. Diperkirakan ada 15 hingga 26 juta rakyat Amerika turun ke jalan, sehingga demo menuntut keadilan untuk George Floyd ini menjadi demo terbesar dalam sejarah Amerika. Akibatnya, muncullah tuntutan-tuntutan dengan slogan defund the police atau cabut dana kepolisian. Luar biasa. Tuntutan ini ingin melemahkan polisi dan terus digoreng oleh para politisi, baik dari politisi manapun, terutama tapi dari politisi liberal. Lantas, apa memang masyarakat di Amerika sudah demikian benci dengan polisi? Ternyata tidak juga. Awal November ini, Amerika baru selesai mengadakan Pilgub dan Pilwakot di beberapa kota dan negara bagian. Di kota New York, pemenangnya wali kota yang baru adalah Eric Adams, laki-laki kulit hitam, mantan polisi. Sebagai mantan polisi, dia menyerukan perbaikan polisi, tetapi tidak sampai mengurangi dana, apalagi membubarkan polisi. Lain lagi di kota Buffalo, India Walton, kandidat wali kota yang jelas-jelas membawa agenda anti polisi, malah kalah dalam pemilihan. Demikian juga di kota Seattle, kandidat yang anti polisi dikalahkan oleh kandidat yang justru ingin menambahkan jumlah personel polisi. Bahkan di Minneapolis, kota di mana tewasnya George Floyd yang menjadi pemicu gerakan anti polisi, ada proposal atau referendum yang menarik. Ada proposal bagi warga Minneapolis, yaitu untuk membubarkan kepolisian dan diganti jadi Departemen Keamanan Publik. Tetapi saat di voting ke penduduk, hasilnya ternyata proposal itu ditolak oleh masyarakat Minneapolis. Masyarakat di sana masih tidak rela kalau polisi dibubarkan. Padahal itu tadi, Minneapolis itu tempat terjadinya kasus George Floyd. Awal dari semua kehebohan gerakan sosial BLM di tahun 2020.
Dari data hasil polling, hasil survei juga jelas. Hasil riset dari Pew Research Center menunjukkan justru makin banyak masyarakat Amerika yang ingin menambah pendanaan polisi. Tahun lalu, yang ingin menambah dana untuk polisi hanya 31%. Tahun ini, 47%. Yang ingin mengurangi dana untuk polisi malah menurun. Tahun lalu, 25% saja. Tapi tahun ini menurun lagi jadi hanya 15%. Lebih menariknya lagi, yang ingin dana polisi ditambah justru kebanyakan dari masyarakat kulit hitam yang katanya jadi korban kezaliman polisi Amerika Serikat. Kenapa bisa begitu? Padahal sudah ramai sekali yang demo, tetapi masyarakat Amerika kok masih ogah kalau polisi dibubarkan atau dilemahkan. Itu semua karena rasa takut, fear. Sehabis demo besar-besaran Black Lives Matter itu dan wacana pembubaran polisi naik di media-media massa dan media sosial, ternyata tingkat kriminalitas di Amerika meningkat. FBI mencatat bahwa pembunuhan di Amerika Serikat meningkat 30% selama 2020. Bahkan ada daerah-daerah hingga naik 60%. Mengerikan. Jumlah kejahatan kekerasan juga naik. Kenaikan ini terjadi pertama kali dalam 4 tahun terakhir. Masyarakat Amerika betul-betul ketakutan karena makin banyak kejahatan. Baru setelah itu mereka pun sadar bahwa polisi benar-benar dibutuhkan kehadirannya di tengah masyarakat. Kalau kita berkaca di kondisi tanah air, tentu kita tidak mau kalau tingkat kejahatan naik juga. Apalagi di Indonesia, ancaman terorisme masih merupakan ancaman yang sangat nyata. Di awal November juga, Densus 88 anti teror berhasil menangkap salah satu petinggi teroris di Lampung yang berperan menggalang dana untuk kelompok teroris Jamaah Islamiyah. Tidak tanggung-tanggung, puluhan ribu kotak amal, puluhan ribu disebar untuk mendanai aktivitas teroris. Bagi yang sudah lupa, kelompok teroris JI ini adalah juga mendalangi rangkaian pemboman gereja di malam Natal, bom Hotel Marriott dan Hotel Ritz-Carlton di Jakarta. Coba Anda bayangkan, kalau cari dananya aja semasif itu, puluhan ribu kotak amal, aktivitas teror macam apa yang sedang mereka rencanakan? Bagi para teroris dan politisi-politisi nakal, rasa takut adalah bisnis. Mereka bisa untung besar kalau masyarakat ketakutan. Dan kita tidak mau itu semua terjadi. Indonesia memang punya jejak sejarah yang unik. Kita ada trauma dengan Orde Baru yang sangat otoriter. Di sini kita perlu mendefinisikan soal penguatan atau pelemahan polisi. Apa yang sebetulnya diinginkan oleh masyarakat. Jadi, tampaknya yang diinginkan oleh masyarakat adalah polisi yang semakin kuat, bukan semakin lemah. Tapi kuat di sini bukan dalam arti kekuasaan, bukan dalam arti wewenang. Penguatan polisi di sini dalam arti kemampuannya, kapabilitasnya. Masyarakat ingin polisi lebih profesional lagi, lebih paham soal HAM, memiliki peralatan dan kemampuan yang lebih canggih dalam melindungi warga. Makanya polisi harus diberi anggaran yang sesuai, jumlah personil yang juga sesuai kebutuhan. Yang pasti para polisi memang memerlukan pelatihan yang lebih banyak dan lebih beragam lagi jenisnya. Kalau polisinya semakin baik, semakin profesional, dan semakin kuat, warga pun diuntungkan dalam bentuk keamanan, ketertiban, dan ketenangan. Alhamdulillah saat ini yang naik ke pucuk-pucuk pimpinan kepolisian orang-orangnya berkualitas. Sebagai contoh saja, Kapolri saat ini Pak Jenderal Listio Sigit Prabowo yang secara gamblang sudah memerintahkan jajarannya untuk bersikap lebih humanis. Ada juga Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran yang paham betul pentingnya hak asasi manusia. Semangat untuk menghormati hak asasi ini semakin besar. Jangankan orang baik, maling pun harus kita hormati hak asasi. Tersangka pun harus kita hargai dan kita junjung tinggi haknya. Luar biasa para jenderal polisi ini. Dengan pemimpin-pemimpin yang seperti itu, kita jadi bisa optimis. Kepolisian Republik Indonesia akan semakin handal dan dicintai oleh masyarakat. Kalau begitu, jadi siapa sih sebetulnya yang anti polisi? Kita lihat data saja. Dari hasil survei nasional Lembaga Indikator Politik Indonesia, pada bulan Maret dan September tahun ini, polisi konsisten berada di ranking ketiga di tingkat kepercayaan pada lembaga. Ini termasuk tinggi, karena polisi lebih dipercaya daripada KPK, DPR, partai politik, dan beberapa lembaga lain. Lalu ada survei kepuasan penegakan hukum di bulan Oktober 2021 oleh lembaga
lembaga IDM. 73,4% responden mengatakan percaya sepenuhnya pada Polri. Sebagai perbandingan, yang percaya pada pengadilan dan KPK hanya sekitar 60% saja. Ditambah lagi, 80% responden mengapresiasi kinerja Polri. Dari data-data itu jelas, faktanya masyarakat masih hormat dan puas terhadap polisi. Lalu siapa yang anti polisi? Kalau kita cek di media sosial, akun yang anti polisi ya pasti itu saja. Itu lagi. Segala rupa aktivis dan politisi oportunis. Bahkan banyak akun-akun anti polisi ini adalah akun-akun anonim yang tidak jelas ditunggangi oleh siapa. Ini celah bagi pihak asing yang mau mengutak-ngatik negeri kita. Makanya kita harus ingat bahwa salah satu peran penting kepolisian di sini adalah untuk melawan teror dan menjaga agar masyarakat tidak ketakutan. Kenapa? Karena masyarakat yang takut tidak bisa berperilaku atau memilih secara logis. Pemilu kita akan turun kualitasnya. Rakyat yang takut akan rentan dipecah belah dengan politik identitas. Bahkan bisa dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan asing. Di sini polisi bisa menjadi benteng harapan kita. Jangan sampai demokrasi kita ini dirusak oleh politisi-politisi busuk yang kerjanya menebar ketakutan. Kita justru ingin pemimpin-pemimpin yang menebar harapan. Dan kita ingin polisi yang memberikan rasa aman dan tenang bagi kita semua. Sekian, sampai jumpa di episode Filosofi Robi selanjutnya.